Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia BED 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Hanifah, SPDI, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam NIM 42115200789. Hari ini, Selasa 13 Mei 2025, saya akan melakukan video pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan pada materi perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurun Najah, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Untuk video selengkapnya, silakan untuk menonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qadariyu billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sekarang Ibu akan melakukan absensi. Hari ini apakah ada yang izin? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking. Tujuannya apa? Supaya kita lebih bersemangat lagi untuk melakukan pembelajaran. Ya, siap melakukan ice breaking? Ya, oke. Kalau begitu semuanya silakan berdiri. Nanti ikuti apa yang Ibu lakukan ya. Semuanya. Di pelajaran atau pertemuan yang kemarin kita mempelajari tentang khulafaur rasyidin. Masih ingat ada berapa jumlah khulafaur rasyidin? Ada berapa? 4. Yang pertama siapa yang tahu? Berapa dan? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian khalifah yang kedua siapa? Oke, Koko. Umar bin Khattab. Yang ketiga khalifah Rasyidin siapa? Erwiana. Utsman bin Affan. Dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Setelah masa kepemimpinan khalifah Rasyidin yaitu yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib terakhir, maka kepemimpinan dilanjutkan oleh Daulah Umayyah. Inilah materi yang akan kita pelajari. Adapun tujuan kenapa kita mempelajari materi ini adalah satu, peserta didik diharapkan mampu menelaah sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan sistem pemerintahan dan perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Dan yang ketiga,
ketiga, peserta didik diharapkan agar mampu menyimpulkan ibrah atau hikmah dari perkembangan peradaban Islam pada masa itu. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu mengimplementasikan sikap dinamis dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk materi selanjutnya, ini Ibu akan menayangkan video animasi tentang Daulah Umayyah, ya. Silakan disimak. Dinasti Umayyah, sejarah ini era kejayaan hingga kemudian. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini dirujuk pada Umayyah bin Abd Syam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa terakhir atau perang sivil, yaitu perang antara kubu Muawiyah melawan Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Perang sivil terjadi usai kematian khalifah ketiga, Utsman bin Affan, pada 17 Juni 650 Masehi, yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad, untuk mengikuti. Baik, itu tadi tayangan video animasi tentang perkembangan peradaban Daulah Umayyah. Bisa dipahami? Ya. Selanjutnya, kalian bisa perhatikan lagi di layar televisi. Ibu akan menerangkan tentang materi singkat Daulah Umayyah. Ibu harap kalian benar-benar memperhatikan, karena setelah ini nanti Ibu akan membentuk kelompok-kelompok kecil ya di antara kalian nanti untuk diskusi, kemudian maju untuk presentasi. Sebelumnya kalian perhatikan dulu materi yang Ibu sampaikan. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Di masa Daulah ini, sistem kepemimpinan Islam berubah. Yang awalnya pada masa Khulafaur Rasyidin adalah sistem musyawarah, kemudian berpindah kepada sistem pemerintahan daulah. Perubahan tersebut dimulai sejak Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat putranya, yaitu Yazid bin Muawiyah, sebagai putra mahkota calon penggantinya. Sejak itu, sistem daulah menjadi monarki, diterapkan dalam sistem kepemimpinan Daulah Umayyah dan daulah-daulah Islam yang muncul setelahnya. Daulah Umayyah dipimpin oleh 14 orang khalifah selama 90 tahun berkuasa, dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Daulah ini dikatakan sebagai pelopor kemajuan Islam karena di masa itu umat Islam mengalami berbagai kemajuan di bidang peradaban dan menjadi dasar atau fondasi kemajuan peradaban Islam untuk masa-masa selanjutnya. Sampai di sini sudah bisa kalian pahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah berarti sudah kita semua ini ya. Karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Ini ada 20 anak, berarti masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak atau 5 siswa ya. LKPD lembar kerja beserta didik sudah saya siapkan masing-masing kelompok. Ini saya bagi ya. Kelompok 1 berarti Alfa, Devi, Amel, Bagda, dan Zahwa. Kelompok 1. Mbak Naila berarti ikut kelompok 2 ya. Naila, Afiana, Sarah, Anjani, dan Sylvia kelompok 2. Mbak Naila bisa langsung menuju kelompoknya. Nanti kita diskusi bersama. Posisinya di bawah ya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3 Lana, Husni, Rian, Kamil, dan Rehan. Rehan bisa ikut menuju kelompok 3, posisinya di bawah. Bukunya juga silakan di bawah.
Kemudian terakhir kelompok 4, tadi habis dan kawan-kawan. Baik, ibu bagi. Nanti sistemnya begini. Kalian diskusi, kemudian kalian mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah ibu tulis di masing-masing lembar LKPD ya. Setelah selesai diskusi, nanti satu kelompok maju semua, kemudian satu orang ya mewakili kelompoknya untuk membacakan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Lengkap ya? Diajak ya. Yang pertama karena saya suka angka 1 ke kelompok 1 terlebih dahulu. Kita berikan tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 1 maju, sudah menunjuk satu orang anggota untuk membacakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, tampuk kepemimpinan umat Islam dan di tangan keduanya Hasan bin Ali. Namun demi menghindari perpecahan lebih lanjut dan menjaga persatuan umat, Hasan mendengarkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan dipresentasikan Ayo Kak, habis pertanyaannya. kita akan juga yang tadi dengan kita tadi dengan dia potensi persatuan dari Ya, sudah. Oke, silakan kembali. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang telah dengan penuh semangat melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing, kemudian maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Selanjutnya di sini Ibu akan merangkum apa materi yang telah kita pelajari tadi ya. Yang pertama, dari pelajaran tentang perkembangan peradaban Daulah Umayyah ya, sebentar ya. Nanti kalau lihat kungfu panda fokus ke itu. Dari materi tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah, kita bisa merangkum beberapa
beberapa poin-poin penting di antaranya yang pertama, selain Bani Hashim, Bani Umayyah adalah salah satu kaum dari suku Quraisy yang berpengaruh di kota Makkah, baik pada masa sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW maupun sesudahnya. Bani Umayyah artinya keturunan dari Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, salah seorang pemimpin kaum Quraisy masa sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Poin yang kedua, Daulah Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin yang didirikan oleh keturunan Umayyah bin Abdi Syam pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dengan pusat pemerintahannya ada di Damaskus. Pendiri pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang pernah menjadi gubernur di kota Syam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Rangkuman poin ketiga, berkuasanya Daulah Umayyah kurang lebih selama 90 tahun dengan 14 khalifah, ya. Khalifah-khalifah yang terkenal dan paling banyak jasanya diantaranya adalah khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang keempat, Daulah Umayyah adalah pemerintahan Islam pertama yang menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut. Artinya adalah sistem pemerintahan yang pemimpinnya diangkat berdasarkan keturunan, ya. Dan yang kelima, Daulah Umayyah disebut sebagai pelopor kemajuan peradaban Islam karena pada masa kekuasaannya menjadi titik awal kemajuan peradaban Islam, baik dalam bidang ilmu agama, politik, sosial, dan budaya. Sampai di sini materi kita. Apakah kalian sudah paham? Ada pertanyaan? Sudah paham sekali? Alhamdulillah. Ya. Sebelum nanti Ibu tutup materi ini, Ibu akan memberikan tugas mandiri untuk kalian. Siapkan buku dan pensil, ada pulpen. Kalian catat, ya. Boleh dicatat di modulnya, tidak apa-apa. Siapkan pulpen dan buku atau kertas. Silakan dicatat tugas individu. Ingat, ini adalah tugas individu, berarti dikerjakan sendiri. Jangan berkelompok, karena kalau tadi ada tugas kelompok, ini tugas individu. Tulis, sebagai seorang pelajar, hal apa yang dapat kalian lakukan untuk mengimplementasikan ibrah dari perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah? Ya, sudah ditulis? Sudah. Tugas ini harus sudah ada atau sudah dikerjakan ketika di pertemuan selanjutnya, ya. Jika kesulitan nanti boleh ditanyakan ke Ibu meskipun di luar jam pelajaran. Baik anak-anak, sampai di sini sudah jelas semuanya, ya. Sudah jelas, ya. Maka materi telah selesai. Saatnya kita tutup materi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.